Lu dong. Kalau gue sih emang gak suka sama gaya lu. Mampus. Ih, gila, malam-malam ke rumahnya Nia loh, gue happy banget. Iya, harusnya pakai background, kurang persiapannya. Harusnya backgroundnya sama. Gimana? Lu tau nggak pakai virtual background? Oh iya bener, gue nggak punya loh foto-foto ajaib gitu. Iya, agak repot ya kayaknya ya, harus download dulu. Kenapa nggak dipakai itu kacamatanya? Muka gue nggak kelihatan, gue udah capek-capek pakai bulu mata loh nih, biar ngimbangin elu. Ih, gue nggak pakai. Gue lupa nih. Gimana ya? Apa kita undur dulu? Bentar. Gimana? Lu udah capek, lu nggak perlu ngapa-ngapain, makanya gue biar ngimbangin elu tuh segini menornya tuh. Novi minta lipstick lagi. Sorry, perlu tambahan soalnya takut kebanting. Tenang guys, Nia tuh nggak bisa kalau kayaknya bibirnya nggak berwarna. Padahal lihat dong, begini aja udah berbentuk, udah jadi. Itu lagi. Tolong, gue pengen manggil tukang makeup dulu nih. Boleh nggak sih? Gak bisa nih gue nih. Gue mau nanya ya, lu hari kayak gitu, cakep begitu? Ini, ntar dulu ya. Ini udah, gimana nih? Oke, ya udah. Hari-hari ya gini aja. Pansan aja. Enggak, biasanya juga kalau baru bangun mah nggak pakai lipstick. Ini pakai lipstick sekarang. Ya udah Tapi udah muka lu nggak pakai. Udah nggak pakai. Enggak dong, kan di rumah ngapain? Iya benar. Tapi udah jadi gitu. Enggak, ini. Nambah nih. Itu jadi itu dari dalam. Kalau orang nggak banyak stres, nggak banyak pikiran, itu terpancar. Ini dia yang pingin gue tanyain. Pokoknya lu tuh ya, kalau ngomongin Nia Bakri, Ramadhania Bakri, pokoknya selalu keren, kece, cool, nikahan langgeng 300 tahun gitu. Coba ya, gue mau tanya. Jadi lu tuh nggak se-stres itu apa dalam kehidupan pernikahan, coba? Nggak ada orang, kalau pernikahan itu gimana? Pernikahan itu tidak mudah, betul. Betul, apalagi sekarang udah sampai, alhamdulillah sudah lewat 10 tahun. Dan itu gue yang merasa bangga, itu gue pada saat pas 10 tahun itu, ini kita harus bangga loh, kita harus berdua tuh harus bangga gitu. Kayak, karena itu satu, buat zaman sekarang 10 tahun tuh lumayan, boleh lah gitu, boleh dibanggakan lah. Bener. Iya, karena apalagi gue kawinnya kawin muda. Iya bener, berapa sih nih dulu nih? 19. Hah? 18? Hamil kagak, 19. Jadi pas 20 tahunnya gue perayaan sekalian gitu ceritanya. Wah gila. Terus dulu waktu pacaran berapa lama? 1 tahunan. 1 tahunan kayaknya. Tahunan. Lu langsung dilamar. Iya, tapi karena kalau misalkan orang-orang tuh pada bilang kalau bisa pacaran selama apapun, pada saat nikah beda deh menurut gue. Nah, lo ketemu bedanya tuh pas ketemu tuh langsung shock atau lo langsung kayak, oh ya udah emang gini kali ya, atau gimana? Karena pada saat mau sama siapapun itu pasti kan nggak ada yang langsung, ih enak nih, nggak ada masalah nih, kayaknya gue seneng, semua apa yang gue impikan ada di dia. Apa yang gue impikan ada di dia. Kayaknya sampai se-Jennifer Lopez juga kayaknya nggak. Maksud gue dalam kehidupan pasti nggak mungkin ada yang kayak gitu. Pasti ada bagusnya di sini, kurangnya di sini gitu. Pasti semuanya ada gitu. Tapi ya pokoknya pertama sebelum menikah harus tahu itu dulu. Pertama lo teorinya lo harus terima dulu. Kalau teorinya lo belum terima ya lo nggak usah nikah deh, mendingan gitu. Kalau teorinya udah menerima, oke, memang gitu. Jadi jangan naif juga mengharapkan segala Cinderella story gitu. Itu jangan. Lebih baik kayak expect yang the worst-nya dulu. Oke, laki-laki kayak gini, jadi lo jangan ngarep aneh-aneh deh. Jadi terima aja. Lo udah kira-kira bisa terima nggak dapet yang kayak gini? Kalau dapetnya yang jelek-jelek kayak begini, kalau misalnya oke, ya udah terima, ya udah. Tapi kalau sekarang dapetnya tidak sejelek yang gue persiapkan, ya alhamdulillah gitu. Jadi mendingan kita siap-siap untuk yang busuk-busuk lah gitu. Kayaknya untuk nikah gitu dulu deh, sebelum lo mimpi-mimpi, oke, gue kawin terus gue akan honeymoon, gue seneng-seneng. Jangan seneng-senengnya dulu yang dipikirin, karena ini pada saat nikah itu kan lo bayanginnya lo milih satu orang untuk hidup. Tiap hari lo ngeliat bangetnya dia, lo mau berantem tidur pas bangun dia lagi gitu. Jadinya
itu harus dipersiapkan itu gitu. Dan memang tidak mudah. 10 tahun tuh nggak sebentar loh, itu crazy. The toughest year tuh ada nggak buat lo? Year lah atau years gitu kan, orang banyak tuh tahun-tahun tersebut. Iya. Tapi nih sekarang gue baru ngerasain kalau tiap tahun ada tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin nggak tahu ya, beda-beda kali ya sama orang-orang. Cuman mungkin harusnya sih tahun-tahun kalau buat gue, tahun-tahun yang di awal, itu yang namanya penyesuaian, itu penyesuaiannya gila-gilaan. Setahun jadinya, kalau gue sih 3 tahun pertama. Berarti bener ya teori-teori yang my 3 years apa gitu, 3 years challenge. Iya, tapi makin kesini ada lagi yang harus lo, karena menurut gue kalau pernikahan itu yang susah adalah, maksudnya selain orang-orang bilang komitmen apa-apa, satu lagi ada penyesuaian karena tiap manusia tiba-tiba, misalkan gue tiba-tiba punya teman baru yang tadinya gue suka main biliar, gue jadi suka main bowling. Nah itu pasangan gue kan harus menyesuaikan itu gitu. Nah penyesuaian itu tuh yang juga kadang-kadang pokoknya ya lo harus terima gitu. Lo nggak bisa expect orang yang sama seperti dulu yang lo pacaran, terus 10 tahun atau 9 tahun lagi itu orang masih sama kayak dulu gitu. Orangnya masih hobinya sama yang seperti awal pertama kali ketemu. Nggak bisa expect gitu karena kan people change, dan itu yang harus kita persiapkan. Jadi kalau tiba-tiba dia mainnya, tadinya lo nggak suka sama anak-anak futsal gitu, tapi tiba-tiba dia di tahun keberapa dia main deh tuh, ya kan lo harus terima. Nggak mungkin tiba-tiba gue cerai gitu karena dia main futsal gitu. Jadi intinya banyak kompromi. Lu canggih kompromi itu. Menurut gue untuk umuran lu kan iya tua ya, lebih ke tua. Enggak, Bo. Untuk buat ukuran lo tuh pola pikir lo untuk compromise, terima ini itu, menurut gue still amazing race ya. Dibanding Yesil, ya lah. Iya, Bo. Makin di sini gue banyak. Iya, karena gue. Lu tuh nggak bucin apa gara-gara ngeliat kakak-kakak lo? Jadi lu tuh mengepres kebucinan. Iya. Gue sama sekali nggak sama, jauh gue sama yang bucin-bucin gitu. Nggak jauh-jauh banget. Gue sangatlah realistis gitu. Karena ya gitu, pokoknya kayak misalkan, menurut gue pada saat misal zaman dulu ya, masih awal-awal kan masih muda-muda gimana gitu. Jadi kayak mikirnya pada saat ngeliat bokap gue, ya udah yang penting laki gue pergi mana, ya udah yang penting juga bentar ujungnya pulang, nggak usah dirasain, ntar juga pulang gitu. Gue nggak pernah. Dan terbukti tuh orangnya manusia di rumah terus sekarang. Maksud gue awal-awalnya lu nggak ngeribetin, lu nggak ngerasain. Nah, lu suka nanya nggak kayak misalnya laki lo nih pergi nih, lu suka nanya nggak tiap setengah jam sekali atau tiap jam-jam tertentu? Enggak sama sekali enggak. Gue pada saat jam, apalagi waktu pacaran juga, jam kerja gue nggak pernah telepon kecuali ada apa-apa banget misalkan sama anak atau apa-apa banget deh. Jadi pada saat gue telepon dia pasti langsung angkat karena itu pasti penting banget gitu, dan itu paling bisa dihitung kayak ada apa pada saat jam kerja, pada saat dia di kantor. Dari pacaran, justru dari pacaran gue yang nggak suka diteleponin karena gue lagi kerja, lu jangan ganggu. Nah dia dulu awalnya lebih yang kok dari sini ke sini pindah tempat nggak kabarin gitu. Nah gue tuh nggak pernah kabarin, maksud gue gitu. Jadi agak kebalik. Tapi lama-lama akhirnya jadi penyesuaian gitu. Terus dan menurut gue pada saat pokoknya dia pergi, udah kamu pergi aja. Takutnya kan kadang-kadang kalau cowok-cowok itu kan pengen butuh waktu untuk bersama teman-temannya. Gue nggak ngerti ngapain. Intinya ya kita juga jangan ngarep. Enggak. Karena lo kalau sudah menikah, yang lo pokoknya gue bayangin selalu yang jelek. Kalau menikah, kalau lo cari-cari tahu, lo tahu lo mau ngapain, itu doang. Kalau lo udah tahu, pada saat gue tahu gue harus cerai sama dia, misalkan kayak gitu, ya udah lo cari tahu, nggak ada masalah. Cuman kalau gue pengennya adalah pernikahan gue panjang, langgeng, dan insya Allah sampai mati. Jadi ya gue, walaupun maksudnya laki gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue nggak mau cari-cari tahu karena gue takut tiba-tiba the worst thing happens. Terus ini sih lo cari-cari tahu, terus gue mau ngapain gitu. Jadi mendingan lebih baik lo nggak tahu. Tapi kalau memang tiba-tiba udah nggak dicari tahu apa segala macam, tiba-tiba ada sesuatu di depan mata, ya itu artinya dari Tuhan aja kan gitu. Tapi sejauh ini so far suami saya alhamdulillah semua kita damai. Apalagi di tahun ke-10 ini, tahun ke-10 ini gue
merasa malahan jadi ada kayak kenaikan level di pernikahan gue berdua. Lalu gitu. makin mesra, makin love atau gimana tuh? Makin keterbukaan. Jadi Ardi tuh udah mau kayak belajar tentang jadi pernikahan itu harus dua sides yang bekerja keras. Dan gue senengnya alhamdulillah Ardi itu dia dengan segala kesibukannya dia itu dia mau loh dengerin yang ginian. Jadi dia mau ikutan belajar gitu. Menurut gue sih satu yang harus ada yang sangat menyenangkan kalau ada adalah keinginan untuk belajar. Jadi dia pasti pengen gitu. Karena menurut dia lo tuh asik, lo tuh fun to be with asik. Gitu. Nah, tapi pernikahan lo tuh kalau lo lihat tuh sebagai pernikahan yang apa? Pernikahan yang seru, romantis, apa termehek-mehek, apa gitu? Berubah-ubah loh. Oh gitu? Berubah-ubah loh. Ya waktu awal-awal sih seru sebelum punya anak kan kayak seru tapi serem. Gue gak tau deh tuh. Seru-serem. Gitu deh. Begitu. Cuman gue pokoknya dan ini juga dari belajarnya juga dari gue baca-baca pokoknya kita ini harus pernikahan yang langgeng adalah pernikahan yang seperti sahabat gitu. Jadi kita ngobrolnya kalau misalkan jangan takut untuk kelihatan jelek. Jadi kan misalkan kita ada sesuatu yang salah, misalkan gue lagi pengen pergi malam nih gitu. Tapi takutnya ntar dipikir ih bandel banget sih, takutnya pikir gitu. Jangan takut, lo mendingan lo omongin pada saat ujungnya nggak jadi pergi malam nggak ada masalah, cuman lo bisa mengeluarkan keinginan lo gitu, terus bisa sharing, berani untuk kasih lihat lo tuh juga bisa rapuh lo gitu, dan di side cowoknya juga dia harus ngerasa nyaman untuk kasih tahu, untuk share saat kadang-kadang cowok kan pengen yang kayak nggak ada masalah nih gitu, tapi di dianya juga kita harus bikin dia ngerasa nyaman untuk kasih untuk bikin feel dia, gue juga nggak apa-apa nih gue cerita sama istri gue kalau misalkan gue lagi down nih atau gue ada takut sesuatu nih kayak gitu. Gitu. Kalau gitu gue kenal sama lu dari sebelum kawin ya, jadi gue nggak bucin-bucin banget. Iya, gue tuh gak suka dengernya juga. Lo repot banget. Repot. Emang kalau gue liat tuh lo kayak bener-bener yang lepas kan? Gitu, lepas aja. Iya. Keluar, tiba-tiba Ardi nyusulin. Gue gak ada yang nyusulin. Gue pernah di masa-masa itu, jadi lo tunggu dulu. Ayo, lo yang bener pasti bisa. Tapi kayak misalnya, lo ada gak batasan-batasan yang lo tahu nih, gue gak bakal boleh ke situ, atau gue gak bakal boleh kayak gitu. Tiap orang, tiap manusia itu kebutuhannya beda-beda. Kalau jadi mungkin gue mikir ya udah gue nggak apa-apa deh biarin lo pergi pulangnya malam, tapi pada saat gue pulang malam gue nggak apa-apa juga, waktu itu kan gue udah bolehin lo, nggak bisa gitu karena kadang-kadang kebutuhannya dia dibolehin untuk pulang malam, kebutuhannya gue nggak perlu pulang malam tapi gue butuhnya dipeluk-peluk gitu, jadinya nggak bisa disamain tiap manusia. Oke, nggak bisa. 3, besok gue pulang jam 3:15 gitu. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa karena setiap manusia kebutuhannya beda-beda. Yang satu misalkan, kok kamu nggak peluk-peluk aku sih? Menurut yang satu itu nggak penting. Yang penting at least gue ngebebasin lo misalkan gitu. Tapi padahal yang satu lagi itu gue butuh. Yang itu loh 5 love language juga kan lo belajar baca gak? Intinya sih tiap orang punya kebutuhan masing-masing gitu. Gak bisa lo samain kebutuhan lu sama laki lu. Gitu, Nek. Di masa-masa yang lo bilang agak-agak lo deg-degan lah ya. Gitu. Lu ngapain gitu? Pelarian lo, apa lo jatuhnya tidur aja di rumah? Apa lo ngapain cari main? Waktu itu gue udah sempet yang kayak pergi-pergi sama teman-teman terus gitu. Tapi pada saat itu gue berapa tahun lalu lah ya, setengah dari pernikahan atau aku lupa lah. Tapi pada saat itu gue mikir sendiri, kenapa ya? Kenapa gue malahan happy lepas sama teman-teman gue? Gak bener nih, gue gak bener. Harusnya gue lepas itu sama suami gue. Harusnya di tempat nyamannya gue. Harusnya pada saat gue sama suami gue. Nah, jadi dari situ gue mikir, kenapa gini? Kenapa gue bisa lebih lepas sama teman-teman gue? Artinya ada yang harus dibenerin nih. Jadi akhirnya gue pikirin lagi, karena gue nggak berani jadi diri gue kalau misalkan di depan suami gue gitu. Jadi dikit-dikit gue bilangin, aku pengennya pokoknya tiap kali gue pengen happy, tiap kali gue pengen nyaman, tiap kali gue pengen lepas, gue pengennya di lo gitu. Jadi gue pengennya lo gitu. Iya, memberanikan diri untuk itu.
Terus dia gimana responnya? Dan dia yang tadi gue bilang, suami gue adalah orang yang alhamdulillah banget dapet orang yang mau belajar, mau dengerin, mau belajar. Sebenarnya dia juga bisa loh kalau misalkan ngomong, ya terus gitu ya, bisa juga. Maksud gue, ya males aja dia udah dengan ribet dengan segala kehidupan dia, lo lagi pakai ribet gitu. Maksudnya bisa juga gitu. Tapi dia tahu, pokoknya kata-kata take it for granted itu kita sering ngomong gitu. Tapi terus kalau lagi berantem gitu, yang minta maaf duluan siapa gitu, atau yang memutuskan kayak, atau nggak udah berapa hari? Nah, 3 hari deh. Ini lo harus balik lagi ke yang tadi 2 jadi 1 itu. Nggak ada there is no who, siapa yang win, siapa yang lose. Saat lo kalah, lo berdua kalah. Saat lo menang, lo berdua menang. Gitu. Karena you do it for your marriage. Gitu. Itu makanya lo nangis kemarin waktu anniversary lo dikasih kartu. Iya, soalnya dia nulisin semua yang ini nih yang gue omongin, semua yang dari dulu gue. Jadi intinya, semuanya masuk ya Nek gitu kayak. Jadi dia itu gue nangis tuh gara-gara ya Allah. Yang gue omong, dia kan kadang-kadang suka si Ardi kadang-kadang suka mukanya ya udah lempeng aja gitu ya. Ini gue ngomong paham nggak ya gitu. Tapi ternyata pas dia tulisin gitu, nangis gue kayak, wih gila ya, dia mengerti, dia memahami, dan dia melakukannya itu dengan, ya walaupun dengan diam, tapi akhirnya dia kasih tahu di surat itu, maksudnya kalau dia tahu gitu, dia ngerti dan dia lagi usahain gitu. Ini kesabaran elu, kesetiaan elu, terus ke pola pikir lo yang selalu 2 jadi 1 itu ternyata nancep ya, nih nancep deh ternyata. Dia tuh, aduh makanya gue tuh yang itu deh akhirnya makin kesini gue, gue tadinya tuh bersyukur punya suami yang apa, tapi suami yang terus ingin belajar, itu tuh menurut gue sekarang saat ini tuh gue yang kayak itu tuh yang alhamdulillah ada di dia. Apa yang menurut lo masih kurang dari diri lo sebagai istri? Pasti harus terus lah, gue ya jauh lah dari sempurna, gue mah gila apa lo? Yang menurut lu kayaknya gue masih gini itu apa? Banyak pokoknya harus terus sabar. Kadang-kadang kan juga kalau ini sabar, tapi kadang-kadang juga ada nggak nyeletuk juga ya, capek. Kadang nggak sabarnya juga tuh ada, pasti namanya manusia kan gitu. Nah itu harusnya nggak ada gitu. Jadi bisa lebih panjang lagi sabarnya, terus udah gitu bisa lebih ini lagi, ini susah menjadi seorang ibu ya, apalagi sekarang home learning begini. Ya Allahu Akbar. Nah, itu menjadi seorang ibu yang fokus terhadap satu. Ternyata, makanya gue tuh, ini kan gue baru 2 anak yang pertama, emang benar, 2 anak yang lebih serius gitu ya, belajarnya. Ini 2 aja, itu pas lagi online, itu jam 9 ke sini. Ini pindah lagi ke sini. Karena itu anak-anak harus pada saat sama ibunya, beda. Dia emang, jadi kita harus ada di situ. Pas gue pikir ini baru 2, Tuhan, bentar lagi kalau 3. Yang satu kan sekarang masih main-main. Bentar lagi dia, kalau orang suka nanya nambah lagi. Enggak, gue sih kayaknya nggak bisa sih. Gue takutnya punya anak banyak, tapi nggak ada yang jadi. Kan mati gue. Kan kalau kita lihat, lu kayaknya udah happy aja gitu, ntar lu olahraga lah, ntar habis lo main. Nah, tapi itu yang penting loh. Karena gue nggak bisa jalanin semuanya kalau gue sendiri nggak fulfilled. Karena kalau gue sendiri nggak happy, gimana caranya lo bisa nanganin, Nardi mau makan apa? Itu juga lo nggak mau pasti ngelayanin. Pasti gitu ya? Kayak lu gitu ya? Lu kayak bener-bener surfing banget gitu ya, Bo? Ya enggak, maksud lo? Enggak lah. Lo nanyain gitu tiap pagi. Jadi coba. Ini lo melek mata nih ya. Lo ceritain ya. Lo melek mata, habis lo ngapain aja coba? Melek mata biasa aja, gue makan anak gue duluan biasanya berisik kan, yang satu. Jadi gue tidur ber-5 nih kan sekarang. Jadi yang satu daripada yang lain pada mau bangun, iya ayo ke depan kayak gitu, ke depan ayo, dan ngoceh. Udah gitu terus pas makan pagi, udah gitu terus makan pagi, yang lain misalkan Ardi sama yang 2 lagi belum bangun, udah terus gitu gue tiduran lagi, ntar mereka makan ya gue ikutan duduk-duduk. Tapi kadang-kadang juga yang salahnya gue adalah kadang-kadang Ardi makan, guenya karena tadi udah makan, udahlah tiba-tiba gue megang handphone. Nah itu juga kadang-kadang handphone tuh suka membuat kita tidak berada di situ, raganya doang ada di situ, tapi tiba-tiba kan ngobrol gitu, tau gak lo itu. Nah itu juga, itu kekurangan gue yang harus diperbaikin. Kadang-kadang sebenarnya kalau misalkan lagi seru ngomongin apa ya kayak
gitu. Padahal suaminya ada di situ. Menurut lo perlu memperbaiki itu, lo canggih juga ya. Bukan Iya. orang bener-bener kayak ya udah ya, kan yang penting gue ada di sini, ya lo makan ya udah lah. Nah, karena gue udah pernah ngerasain dengan lo ada di sini, tapi ngomong halo, ada nyambung nggak sih gitu, ada lo jiwa lo juga di sini nggak, nah itu kan nggak enak pada saat kita cuma ngeliat, ini mendingan lo pergi aja deh daripada kita bisa ngeliat tapi nggak bisa pas diajak ngomong nggak masuk juga gitu. Nah itu karena gue udah pernah ngerasain itu, jadi kayaknya pasti nggak enak ya jadi dia, dari tadi gue gini terus gitu. Banyak harus. Lo nawarin dia makan gitu-gitu. Nah ya nanyain sekarang, nanyainnya ya nanyain doang, bukan nawarin, ya nanyain. Bukannya surfing bikin ya, kayak jauh ya gue kayaknya. Nat mau karena gini tapi tiap suami juga beda-beda ya pengennya. Kayak ada yang suami lain gitu ya, orang teman-teman gue yang pengen istrinya sangat fokus pada anak-anak, ada gitu. Kalau Ardi lebih anak-anak nggak apa-apa pakai suster, tapi lo ada buat gue gitu. Ya udah lo duduk aja situ nggak apa-apa, yang penting pokoknya gue maunya lo di situ gitu. Jadi anak-anak bisa dibantuin suster dulu. Di awal diomongin nggak kalau kita kawin, gue maunya gue jadi suami kayak gitu. Gak ada, mana ada manual booknya, enak juga kalau kayak gitu lagi. Tapi nggak ada. Ya, jadi udah nggak ada aja gitu. Iya, makanya gue bilang kenapa berat itu, karena kita belajar. Itu pertama gue belajar sendiri. Jadi gue tuh jalan gini kali ya, pernikahan tuh begini kali ya. Lah kejedek, salah nih ternyata kok kayaknya guanya juga kosong nih, kayaknya guanya juga nggak seru, guanya juga sedih nih kayak gini. Salah, ganti jalan, kita coba terus gitu. Misalnya lo jedak gitu salah nih, terus lo langsung kayak mikir. Gue tuh lebih ke sini ya daripada ke sini ya. Hebat lu ya. Ya. Makanya gitu. Lo langsung, nggak bisa nih gue mesti ke arah gini. Gitu. Karena kayaknya untuk ngadepin laki-laki kayaknya lebih harus pakai ini ya, kayak dulu ya, ini dulu ya. Ya sih. Tapi jadi ntar pada saat udah kayak sekarang nih kena, udah hampir tahu lah selanya ya gitu. Jadi enak gitu. Kalau di gue sekarang dibandingin berapa awal-awal, Tuhan, stres, gak bisa. Gue kayak gak bisa selepas ini. Tapi yang penting pokoknya diri kita dulu harus happy. Kalau misalnya harapan nggak, orang yang harapan nggak, misalnya nih lu gue nggak, gue jauh. Itu yang mungkin itu yang bikin hidup gue jadi lebih tenang ya. Maksudnya jadi ekspektasi dalam beberapa hal ada. Jadi ekspektasi gue dalam beberapa hal, kalau ada kerjaan, ekspektasi tinggi banget. Cuman kalau dalam kayak ada beberapa lagi yang hubungan atau apa, ekspektasi lo taruh di situ aja. Jadi pada saat lo dapet yang dia kayak happy gitu. Itu yang gue pelajarin dari dulu. Itu sih yang gue selalu dapat dari Nia kalau ngobrol-ngobrol apa, pokoknya Nia selalu bilang, lo nggak pengen, pokoknya kita harus gini, karena kita nggak ada yang pengen cerai kan, kita terus gini, karena kita nggak ada yang pengen cerai kan. Menurut gue itu amazing aja orang bisa ngomong kayak gitu, karena kadang-kadang orang udah, ya malas banget nih gue tuh, tau kan, orang udah kayak gitu, udah banget deh, mau kemana. Iya, kalau dengan yang kayak gitu, lo bodo amat gini, saat lo ketemu orang lain pasti begitu juga, nggak mungkin ada yang bener nih sama sampai. Menurut gue nggak cengli aja, menurut gue nggak mungkin ada yang pernikahannya tuh nggak ada masalah, nggak ada apa. Jadi mau sama siapapun lo coba pasti akan ada masalahnya gitu. Jadi lebih baik benerin yang pada saat pertama kali kita pilih kan gitu. Begitu. Lo segitu logiknya, berarti kalau lo lagi down tuh lo fokusnya ngapain? Main piano apa lu ngapain gitu yang bikin lo akhirnya cerita, kayak gue udah mood lagi nih gitu. Sekarang ini karena gue nggak pernah cerita tentang kayak gue masalah sama dia begitu tuh, gue dari dulu tuh nggak tahu cerita keluar gitu, karena gue ngerasa kayak gue jadi kadang-kadang kita kalau misalkan lagi bete kan jadi jelek aja bawaannya tuh orang kan gitu. Takutnya pada saat gue cerita ini orang, karena kita teman-teman sekitar kita kalau dapet yang bener-bener ngerti jadi dia mikirin beneran. Tapi ada juga yang ngelihatnya jadi image laki gue di mata dia jadi jelek nih, gitu. Jadi lo harus pilih. Keren sampai segitunya ya, Bo? Iya. Jangan aku nggak mau cerita. Jadi gue waktu dulu. Jadi gue sekarang lagi gitu. karena jadi gue pilih-pilih banget gitu. Kalau misalkan cerita, ada gunanya nggak nih gue cerita nih? Gue cerita. Kita kalau sedih dikeluarin gitu kan lebih enak ya, lebih plong. Tapi lo harus mikirin juga, ini orang yang dengerin bener nggak gitu, dia akan kasih masukan. Gue tuh selalu bilang, gue dulu awal bilang sama Ardi, ntar pokoknya kalau misalkan kita berantem atau apa,
lo enek ngeliat muka gue, lo pindah kamar aja mendingan gitu, Oh, daripada lo lo pergi gitu. iya, daripada lo pergi sama temen lo, gue takut temen lo belum tentu temennya bener. Kalau misalkan temennya bener ya itu pasti, kalau temen yang bener deket orang-orang deket gue, kalau misalkan zaman dulu gue lagi berantem nih, ya udah gue nggak mau hubungan dulu sama lo selesain dulu. Maksud gue kadang-kadang ada teman-teman yang cowok tuh yang kayak ya udah bro, ayo kita jalan pergi gini-gini, itu nggak nyelesain masalah gitu. Itu Karena bukan teman-teman yang kayak gitu yang iya gitu. Harusnya lo kalau misalkan lo ada masalah, pokoknya lo jangan lo lariin ke yang lain gitu. Lo nggak liat muka gue ya udah nggak ada masalah, tapi ntar kita omongin lagi gitu. Itu juga susah sih sebenarnya kalau misalkan lagi berantem juga enak ya, kadang-kadang kalau misalkan ngomong baik apa gimana juga kadang udah males ya. Cuman pokoknya kalau gue selalu menghindari kalau misalkan udah mulai udah emosi, ya udah ntar aja selesai, karena pada saat nggak masuk nih menurut gue udah emosi gitu. udah kayak udah tinggi udah tipe-tipe yang udah ntar dulu, nggak yang lo nggak menurut gue kayaknya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu laki lu ya, gue nggak tahu lakinya orang lain, cuman menurut gue buat pernikahan gue dan buat gue sendiri, kalau udah teriak udah naik nada tinggi udah mendingan nggak usah, nggak ada masuk nih gitu. Itu cuman keluar gitu-gitu aja, tapi udah males gue, takutnya malah salah satu sakit hati, yang satu lagi cuman ngeluarin kata-kata yang gimana tapi satunya udah sakit hati. Dan menurut gue bukan the best way untuk selesai untuk ngomongin masalah. Banyak calm dulu, calm walaupun susah ya calmnya, banyak cok. Gila sih lu dikasih tahu kalau ya tadi sih lo bilang lo belajar ongoing gitu ya, apa emang dari dulu nyokap lo juga selalu pesan-pesan, apa emang bener-bener ya karena lo ngeliat aja? Nyokap gue, jadi pokoknya yang gue lihat adalah kan kita juga kan kalau ngobrol-ngobrol gini kan kayak ngobrol sama temen-temen gitu yang dalam lah ya, kan ada pasti dari kehidupannya dia gue bisa pelajarin ini, jadi banyak yang kita pelajarin. Kalau dari nyokap gue banyak, pokoknya gue nggak mau gini jadi gue cegahnya begini gitu, kayaknya gitu. Jadi lo sambil tapi ini apa yang dari tadi gue omongin dari awal itu bukan berarti itu benar loh, tapi itu benar buat gue. Maksud gue nggak ngerti kalau misalkan lo terapin di kehidupan lo itu benar atau enggak gitu. Tapi menurut gue so far yang lo lakuin itu logic, terus apa ya? Logic ya menurut gue agak surprise aja untuk orang semuda lo bisa mikir kayaknya ya udah gitu, kayak apalagi kalau lagi berantem udah lo ntar dulu. Biasanya kan anak muda zaman sekarang kan oke lo marah, gue juga lebih marah. Lo mau pergi, gue juga pergi gitu. Itu gue gak pernah gitu, gak tau deh. Iya, gue gak pernah gitu. Udah gitu lo bilang kita tuh 2-1, kalau lo sedih ya gue juga sedih gitu. Wah lo gila. Kadang-kadang ada yang bete banget. Itu belakangan juga, itu belakangan. Karena gue ya, kalau kadang-kadang kita kalau lagi itu belajarnya tuh belakangan banget tuh, yang 2 jadi 1. Karena itu pas gue baca lagi, bener ya. Kalau gue udah ngerasa jadi satu sama dia, harusnya apa yang kan gue pengen nyenengin diri gue pengen ngeliat dia ketawa dong kan gitu. Jadi udah bukan mikir 2 orang yang gue begini aja deh biar dia seneng, itu udah beda. Tapi ini juga lagi belajar bos, ya kita sama-sama belajar deh. Tapi keren, berarti intinya kalau lo mau ngasih tips ke orang-orang, tips rumah tangga apa aja tuh tadi tuh belajar. Gue nggak tahu apaan aja ya tadi ya. Gue nggak ngerti deh kalau di jabarin itu. Gitu ya. Ada nggak yang gini, misalnya gini, lo kalau boleh lo ngasih tahu buat istri-istri jangan gini, buat suami-suami jangan gini. Tuh, oh my god, nggak bisa. Gue nggak bisa karena belum tentu gue benar. Makanya itu dari tadi, pokoknya yang dari tadi gue omongin dari awal itu it works untuk pernikahan gue, itu works yang gitu. Tapi kalau gue nggak tahu deh ya, lo terapin di keluarga lo bener apa kagak. Apalagi lo harus dirongrong, gue kagak tahu deh tuh ya. Gue nggak ngerti. Cuman yang dari gue belajar dan yang gue terapkan, dari gue pelajar pengalaman juga yang gue terapkan itu, pokoknya intinya kompromi, harus kompromi itu udah gak bisa dihindarin deh. Oh my god, kompromi udah gitu. Terus gue gak ngerti kalau dijabarin deh, tadi gue ngomongin apaan aja. Banyak lo langsung bikin gue nyerap deh, lo langsung pengen bikin gue jadi belanja buku-buku yang lo beli itu. Lo sih, gue denger cerita lo sih, gue stres. Lo ngapain kayak gitu? Gila apa lo? Wah gila sih. Sampai sekarang kayak masih bergulat di situ aja. Iya lo, gue kayak itu dia, mungkin gara-gara dasarnya kali ya. Kayak menurut gue juga kalau gue boleh bilang sama semua orang jangan bucin-bucin amat, itu bener deh kayaknya. Ya, di sini
harus lebih main daripada di sini ya kan. Karena kalau lo main di sini, itu gue juga, gue nggak tahu deh tuh kayaknya ya nggak sih? Nggak tahu juga sih. Kebanyakan main di sini yang ada lo keropos gitu, karena kan ya lo jadi nggak bisa. Kadang-kadang cinta itu buta itu kan. Jadi maksudnya ngerti kalau jadi lo nggak ngelihat realnya kali gitu kalau misalnya sini mainnya lebih. Bener-bener. Terus lo bilang kan kalau misalnya lo nggak mau dia sedih, karena kalau dia sedih ya lo juga sedih gitu. Tapi harusnya begitu. Itu harusnya kita timbulin rasa. Gimana caranya kita harus belajar tuh. Kita harus punya rasa. Saat dia seneng itu harusnya itu adalah kesenangan gue kan gitu. Kalau belum ya artinya emang lo juga belum lebur jadi satu juga banget. Iya gue juga belum. Gue juga lagi belajar. Gitu. Tapi mungkin kalau udah sampai di tahap itu sih kita udah happy kali ya, udah kayak itu enak banget pasti kali ya. Gue kayak short course gitu kak, semester pendek sama serius lo? Ember. Ya nggak tahu nih. Karena kan kadang-kadang lo tuh ya itu kalau lo main di sini tuh kayak emosi lo tuh lebih bermain daripada pikiran lo gitu lo. Kalau gue sih emang nggak suka sama gaya lu. Gue nggak suka, gue sangat nggak suka, gue nggak setuju kan, gue udah bilang dari awal nggak setuju gue kayak gitu, stres, lu ngapain sih, nggak ngerti gue. Harusnya kita ngobrol waktu anak gue belum, ya waktu kita masih gadis-gadis dulu. Gila. Gitu. Itulah tips rumah tangga dari NRB guys. Bukan tips, apa dong? Itulah yang di cerita rumah tangga bisa lo tahu bisa dijadiin tips kan. Gue takut. Gue takut kayak gue belum tentu bener soalnya, takut tiba-tiba diikutin salah. Ya itu motivasi supaya kita lebih. Ya pokoknya itu ya, gue share itu kalau yang gue jalanin sekarang dengan begitu gitu. Oke. Kalau gitu gimana kalau kita TikTokan dulu? Apa nih, lo bisa yang mana? Asik. Gila. Gara-gara lo ADC gue jadi belajar kan kalau itu yuk. Kalau begini terus nyanyi pakai play kali. Ya pakai play. 1, 2. live TikTok apa nih ya? Thank you nih. Lu mau ngapain lagi malam gini biasa? Iya mampus. Oke. Ya ini ngurusin anak gue jadi gue bikinin schedule kan. Pokoknya math harus berapa menit, di yang satu paling gede nih matematikanya, demen banget sama gue kayaknya. Maksudnya emang gue harus sama. Kadang-kadang dia suka kalau dilepas kayak kendor ya belajarnya ya. Jadi harus kayak gue juga keriting juga sih tuh angka-angka, oh Tuhan. Udah gitu gue kan ngitungnya pakai bahasa Indonesia ya, 1/4 gitu kan. 1 per apa sih per mana gue kan dulu kan SD kan pakai bahasa Indonesia nih. Kalau dia kan apa namanya 3/4 atau kayak 1/4 gitu kan. Kalau gue 1/4 ini gitu. Gue dikomplain lah. Anak gue katanya suruh pakai, salah gue ngomong pakai per. Gak juga itu. Tapi itu kan itu yang ya udah nggak usah deh, nggak jadi. Maksud gue ibu kece itu, tapi kan yang kejelekan dan kekurangan di gue juga masih banyak gitu, bukannya. Tapi kan yang penting lo sadar gitu. Kadang-kadang orang sadar. Oh iya, kadang-kadang kita harus selalu ngelihat ke dalam dulu. Apapun itu, mau sama suami, mau sama siapapun, kalau kita ada nggak suka apa nggak gimana, lo lihat dulu diri lo dulu, yang lo perbaiki diri lo dulu. Kalau gue sih gitu. Karena lo nggak, you cannot, dan satu lagi, you cannot control orang lain. Lo bisa kontrol diri lo. Lo makin bikin gue nangis sih. Oke, kembali ke keluarga lu. Salam buat tuh kan. Iya nak. Ya nak, oke baiklah. Tante udah terima kasih ya. Ini tante nggak berhenti ngomongnya, oke. Tante Menor. Iya mama ke atas. Tante Menor pamit dulu. Dane. Bye guys. Bye guys.